Halo CSNPP Jabar, balik lagi bareng Parmin. Kali ini Parmin punya program terbaru buat kalian semua. Yang pastinya enjoy buat kalian nikmatin, yaitu program Ngebar, Ngepo bareng NPP Jabar. Nah, jadi di program ini, Parmin mau ngundang dari berbagai macam narasumber yang bakal Parmin kepoin. Spesial di episode ini, Parmin ngundang salah satu YouTuber otomotif asal Tasik yang biasa terkenal dengan teman-teman di channel asik. Pasti kalian pada tahu ya. Dan bisa dilihat jejeran motor ini, pasti kalian ada yang tahu nih. Orangnya ini sering kebut-kebutan di jalan katanya. Sering ngajak balap ibu-ibu ya. Langsung saja kita sambut Bro Ricardo. Asik, mantap guys. Sehat Bro Ricardo? Alhamdulillah sehat. Mau nanya-nanya nih sama Bro Ricardo. Boleh nggak nih ngepo-ngepoin Bro Ricardo? Ya kalau keponya tentang motor oke, kalau tentang percintaan mah jangan dulu dah. Boleh lah percintaan. Oke, Ngomong-ngomong gimana? percintaan, soal cinta sama motor nih. Oh, cinta sama motor mah Boleh oke lah. dong kalau Boleh. ngomongin soal cinta sama motor. Oke, boleh. Jatuh cinta sama motor dari kapan? Kalau bisa dibilang sih mungkin udah 14 tahun yang lalu kali ya. 14 tahun. Sejak saya SD kali. Karena dulu tuh pas saya SD di kisaran 2009 lah. Berangkat sekolah itu ke SD udah pakai motor tuh kelas 5 SD. Dan boncengan 4 tuh. Itu SD, tapi belum suka modif-modif kayak gitu belum. SD jauh dari sini? Ya kisaran jauh banget, paling 800 meter lah. Kalau boleh tahu SD itu pakai motor apa tuh? Dulu SD pakai motor, tahu nggak motor legenda, motor Grand itu yang Grand. Honda. Legenda mulai dari 97. Ah itu pakai motor itu, dan itu belajar motor juga nyuri-nyuri karena orang tua nggak bisa ngizinin. Terkenal gitu. kan motor paling bandel kan? Yoi. Nah Bisa dari bawa situ 4 muatan. pakai motor Yamaha Nuvo tuh. Oh udah pakai Nuvo tuh? Itu kan Nuvo panjang lele. banget tuh. Itu boncengan 4, boncengan 3, itu dulu tuh SD. Dari situ mulai suka modif pakai motor apa tuh? Nah, jadi karena berhubung pas SD tuh kan kelas 6 tuh, kelas 6 2011-an lah. Itu udah musim warnet kan ya? Oh iya, musim warnet. Udah musim warnet. Nah, kalau orang lain kan ke warnet kayak main apa gitu. Jadi kalau saya tuh download mobil modifikasi, motor modifikasi, itu di HP tuh udah suka otomotif. jadi suka banget aja gitu dari semenjak SD. Nah, cuman karena kan dulu nggak punya uang kan? Iya. Mana ada deh udah punya uang gitu kan sendiri. Mana pengen dulu tuh sempet ngamek ke apa ya dibilangnya. Pokoknya ngotot ke mamah lah pengen dibeliin motor gitu. Beli motor ke mama. Itu pengen Jupiter MX, si Komeng tahu kan? Ya. Nah, terus kelas 2 SMP saya beli tuh dibeliin motor karena saya ngambek terus. Nah, kelas 1 SMA baru tuh ngumpulin uang kayak pengen modif motor. Nah, itu motor pertama yang dimodifikasi itu motor Jupiter MX itu. Berawal dari knalpot aja dulu tuh. Knalpot brong. Gitulah. Nah, jadi ini motor yang pertama saya modif gitu. Masih ada nggak itu motornya? Jadi sekarang itu kan kebetulan orang tua di bidang konveksi ya. Nah, sama si emang yang ngatur ini jadi dipakai buat belanja gitu. Pentaris masih ada lah ya. Itu gak bakal dijual itu. Bakal jual nih. Itu sejarah awal lah gitu. Nah, yang semua mengawali ini tuh motor apa sih? Awalnya motor Yamaha Alfa lah. Nah, cuman nggak ada tenaganya tuh. Nggak asik gitu kan. Belum korekan nih. Nah, gantilah pakai Satria Hiu. Nah, ini dia si Umar. Itu motor bener-bener awal sejarah mula ya? nge-YouTube gitu. Pernah ada yang nawar 30 juta, saya nggak kasihin. Sayang ya? Iya, sayang. Emang sih mahal ya 30 juta karena pasarannya 15, 17. Tapi nggak bisa beli histori dia. Betul. Nah, ngomong-ngomong Gimana? soal YouTube, mulainya dari kapan sih? Kalau nge-YouTube sih 2020. Kalau 2020 pas COVID berarti ya? Awal COVID lah. Awal COVID. Dulu kan emang gabut ya. Orang-orang Karena mungkin pada COVID gabut ya. juga ya. Nah, itu iseng-iseng bikin YouTube. Alhamdulillah sih kayak berjalan akhirnya dapat subscriber lah gitu. Dan sekarang alhamdulillah tuh subscriber udah 620 ribuan sekarang. Keren, 600 cuy. 600. Alhamdulillah sih. Dimulai dari Satria ya? Iya, dimulai dari Satria. Nah, dari Satria, kenapa sih milih R-King?
nggak tahu tuh tiba-tiba ada rezeki gitu beli motor air-racing dulu. Beli motor air-racing. Nah dari situ ya Allah pengen banget punya Ninja RR gitu. Selalu kayak gitulah, orang kan nggak akan pernah puas ya. Terus kayak ada aja kepengen. Nah makanya setiap punya uang dari hasil YouTube itu dibeliin motor gitu. Nah ngomongin soal air-racing, kenapa ada 2 nih? Kayaknya nyaman nih pakai air-racing nih. Nah karena air-racing itu gimana ya? Ngejelasinnya enak banget lah pokoknya. Dan ini sengaja 2 itu karena yang satu itu setelannya setelan ojek. Setelan ojek nih? Ini kan nempel semua kan. Buat jemput ayang nih? Tapi ayangnya belum ada sih. Oh belum ada nih, buat cewek semua belum ada ayang nih? Tapi rencananya gitu lah, buat ngebucin-bucin gitu. Umarnya udah oversize 50. Aduh ngebahas si Umar mulu, aduh. Ya kan sejarah ya? Oh iya sejarah. Sejarah Umar. Nah kalau yang ini emang setelan buat ngebegal gitu sih. Setelan brong ya? Bedanya apa nih air-racing yang setelan ojek ini sama yang brong? Dari spek mesin? Kalau dari spek mesin, dua-duanya sebenarnya udah oprekan sih. Udah oprekan? Karena emang nggak terlalu suka sama yang originalan gitu. Ya. Biar rada sedikit gini-gini lah gitu. Ngangkat-ngangkat lah ya? Ngangkat dikit lah. Air-racing nggak ngangkat nggak asik. Asik. Itu cuy. Nggak boros nggak asik juga. Asik. Gitu. Jadi gini, kalau kita diiritin, itu malah kalau perjalanan jauh misalkan ya, itu malah lebih ngeri. Sayang ke mesin kan? Sayang ke mesin kalau diiritin. Betul. Nah sayang ke mesin. Kalau apa namanya, kalau lagi nge-gym sehernya patah kan lumayan jajannya kan. Tapi kecuali kalau ganti pakai MPP sih aman sih. Kalau pakai NPP kan soalnya spare part-nya tuh materialnya nggak gampang memuai dia. Iya. Makanya aman lah buat touring-touring. Aman lah. Nah itu jadi jangan karena pingin irit, diiritin itu bisa jadi ngerusak mesin juga kalau terlalu irit. Jadi yang pas-pas aja lah ya. Iya, pokoknya jangan ngerusak 2 tak lah. Karena kan sahabat pembensin, anjay. Nah, kalau Bro Ricardo ini sepengalaman Bro Ricardo pakai spare part NPP. Kalau pengalaman saya sih lebih ke ini kan si Umar nih. Si Umar juga pernah pakai NPP. Ya. Yang air-racing ini masih pakai NPP. Masih pakai. Masih pakai NPP. Kalau boleh tahu pakai bagian apanya nih? Seher, piston. Iya, sehernya. Pernah nge-gym nggak pakai spare part NPP? Nge-gym tuh olahraga gitu gini. Nge-gym. Dulu tuh sempet sih pas OS-nya masih 100 gitu. Pas OS-nya masih 100 itu pernah nge-gym. Daerah panas. Itu kalau di sana bener-bener lurus banget jalannya. Nah, disitulah oli samping kekurangan, nge-gym. Jadi CS, faktor nge-gym tuh bukan hanya dari spare part apa yang kita pakai, tapi juga ada faktor dari setelan karbu, setelan pompa oli samping, bahkan dari jenis oli sampingnya pun bisa jadi faktor kan gitu. Iya, gitu. Jadi mending boros bensin daripada boros turun mesin ya. Gitu. Kan kata-kata mah boros tapi rawas. Boros tapi rawas. Iya. Sanes tilas tapi rawas. Nah, selanjutnya kan beres dari air-racing ke Ninja nih. Dari Ninja kemana? Ninja RR ya? Ninja RR. Nah, dulu tuh bener-bener kayak mimpi lah, kapan ya punya motor 4 silinder gitu, suara MotoGP gitu kan. Itu bener-bener, mimpi dari dulu itu, dari sebelum YouTube juga lah. Duh pengen banget gitu punya motor 4 silinder. Nah cuman pas 2021 itu ada keluar ini, ZX. Iya, motor baru kan ini ya? ZX 25. Itu kan 4 silinder. Nah itu harga yang paling murah lah untuk 4 silinder baru gitu. Nah dulu ngumpulin uang dan alhamdulillah sampai terkumpul, barulah beli motor ini. Sampai ada tuh di video YouTube-nya Bro Ricardo kalau pengen tahu. Dan ini motor pertama 4 silinder yang saya punya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal spare part NPP lagi nih, mungkin kan Bro Ricardo pengguna air-racing, apakah awet dipakai di air-racing yang sering kebut-kebutan kan gitu di jalan? Iya. Jadi sebenarnya itu ada plus minusnya. Kalau di motor tuh emang gak terlalu kerasa sebenarnya. Nah
Tapi kalau di stang seher ya, kalau di stang seher itu lumayan ada perbedaan lah sedikit antara NPP ini sama original bawaannya RE King. Nah bedanya itu kalau udah terlalu jauh reading itu emang ada penurunan lah kalau di NPP gitu. Tapi nggak terlalu signifikan. Nah makanya kenapa saya juga kalau misalkan nggak ada part ori nih, nah baru gantinya NPP. Nah karena emang NPP itu yang paling direkomendasiin sama bengkel. Itu temen-temen malah kalau yang pakai Ninja RR kebanyakannya pakai NPP itu. Sering juga kalau Bro Ricardo sering ke bengkel bubut, pasti ngajurinnya NPP. Iya, pada pakainya NPP. Karena emang udah lama juga ya NPP ya, udah dari dulu dan emang. Terus ini harga terjangkau. Nah itu orang Indonesia itu sebenarnya sedikit lebihnya cocok kualitas, cocok harga gitu. Kan orang Indonesia seneng kualitas yang bagus, tapi murah. Harga murah. Gitu. Makanya pilih NPP. Terjangkau. Oke sih NPP. Sepengalaman saya nggak ada yang aneh-aneh NPP. Iya. Nah, tips dari Bro Ricardo buat cara untuk merawat kendaraan, khususnya motor ya, dan menikmatinya seperti apa itu menurut Bro Ricardo gimana? Nah, kalau misalkan untuk merawat biar tetap kinclong ya. Kalau merawat tetap kinclong sih sebenarnya paling seminggu sekali cuci lah. Cuci motornya. Udah pasti lah ya. Biar nggak karatan juga, biar terjaga lah gitu. Terus bearing-bearing juga disemprot-semprotin. Nggak karatan nantinya. Gitu. Nah, terus kalau untuk di jalan ya, untuk biar masih enak dibawa touring kayak gitu, itu saya saranin sih kayak ganti oli rutin kayak gitu, kayak 2000 km sekali lah. Gitu. Terus kayak kalau misalkan 2 tak kan 2 tak itu yang penting harus jaga si oli samping jangan habis. Betul. Kalau habis ceket udah wassalam itu jajan gede banget. Pasti. Nah kalau saya itu selalu cek si oli samping itu yang utama. Terus yang kedua emang karena kan ini motor kayak mesinnya tuh gampang banget kalau 2 tak ya. Karena cuman piston, terus headnya, terus blok gitu kan. Karena cuma 2 langkah. Nah itu gampang banget buat ngerawatnya gitu. Paling kalau saya sih kayak 3 bulan sekali atau 5 bulan sekali lah, kayak dibongkar mesinnya terus di tune up lah, kerak-keraknya diilang-ilangin gitu. Jadi buat kalian juga kalau misalkan pengen motornya biar tetap enak dipakainya, biar tetap press lah si mesinnya. Jadi kalian juga harus rawat gitu, harus turun mesin, bukan turun mesin semuanya, kayak cuman atasnya doang dibersihin gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan 2 tak tuh kayak kan sering nih kayak orang tuh nggak ngecek ya, kayak nggak ngecek. Padahal ini motor udah ngeringin nih kayak setelan karbunya. Nah tapi dipakai touring kebut-kebutan tuh. Nah itu sampai ngek. Kayak gitu itu nggak selalu pecah sih sebenarnya, nggak selalu pecah, cuman nah itu harus dibuka karena kadang si sehernya itu ada yang baret-baret gitu. Betul, kadang kan karena kering itu kan. Nah itu ganti aja karena gampang juga nyari spare part, apalagi kalau pakai NPP itu. Betul, NPP gampang banget. Segini-gini aja lah ibaratkan. Sekarang nge-gym nih. Nge-gym kan cuma bukan. Ceket motornya. Terus kan baret nih. Ya kalian cuma ngeluarin uang berapa coba? Ya kalau seher NPP paling kan 100.000 lebih dikit kan ya. Itu kan cuma ganti itu doang. Nah coba kalau nggak diganti. Kalian kalau misalkan nggak diganti terus nanti lebih parah lagi, itu bisa 500.000 tuh habis uangnya. Belum makanya kalau belum bubutnya, belum ngorternya. Itu ribet banget lah. Banyak lah. Jadi kalau misalkan seher kalian kayak baret dikit pun ganti aja. Karena itu pasti ngaruh banget, kayak ke tenaga tuh kalau baret aja udah ngaruh banget. Ya, ngaruh ke kompresi, CS. Ya, intinya rawat motor kalian jangan sampai rusak lah ya. Sayang. Dan juga bisa ngeganggu aktivitas kalian nantinya kalau misalkan motor kalian nggak sehat. Kan nggak enak juga ya kalau mogok di jalan gitu kan. Nah itulah sedihnya itu kayak pas di jalan orang lain kan lagi pada enak-enak ngegas, kita ditinggalin lah. Apalagi mau berangkat sekolah atau berangkat kerja kalian kan gitu kan. Gitu. Jadi jangan lupa untuk
beli produk dari NPP karena berkualitas dan harga terjangkau. Itu sih. Jangan lupa juga NPP kualitas standar dunia. Standar dunia ini. Udah dari mana-mana ini NPP nih. Dari Jepang pula kan? Dari Jepang. Dari Jepang. Terima kasih Bro Ricardo. Siap. Sampai ketemu di lain waktu. Siap. Buat Terima kasih juga. CS NPP Jabar. Sampai ketemu lagi di Ngebar episode selanjutnya.